Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Maria Kristina Gunungur, NIM 19110021, kelas B, Prodi Sistem Informasi Strata 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Enterprise Resource Planning atau ERP. Teknologi Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang pertama, pengertian software ERP. ERP adalah paket sistem dan software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis harian mereka seperti pengolahan keuangan, pengadaan, produksi, proyek, SDM, dan lain-lain. Sistem ini dapat memfasilitas bisnis dengan informasi real-time dan akurat, sehingga Anda dapat membuat keputusan bisnis dengan baik berdasarkan data yang dihasilkan. Dengan pengumpulan data transaksi bersama dari berbagai sumber, sistem ERP mencegah duplikasi data dengan memberikan interaksi data. Yang kedua, sejarah singkat software ERP adalah sebagai berikut. Istilah ERP diciptakan pada tahun 1990 oleh Gartner Group. Akan tetapi, konsepnya sebenarnya sudah ada sejak tahun 1960-an. Saat itu, konsep ini hanya diterapkan pada manajemen inventaris dan kontrol di sektor manufaktur. Pengembangan software membuat program untuk memantau inventaris, merekonsiliasi saldo, dan melaporkan status. Pada tahun 1970-an, program ini berevolusi menjadi Material Requirements Planning atau MRP untuk menjadwalkan proses produksi. Kegunaan Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang pertama, mengoptimalkan efisiensi. Sistem ERP berfungsi menyederhanakan berbagai aktivitas operasional yang memakan banyak waktu dan tenaga. Tugas-tugas kompleks seperti pencegahan interfaris, pembagian tugas karyawan, pemantauan jam kerja, penggajian, pembuatan laporan keuangan, semuanya dapat dilakukan secara otomatis. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi. Kolaborasi antara departemen merupakan bagian yang krusial dan sering diperlakukan dalam bisnis. Software ERP adalah peruntuk dinding-dinding pembatas antara departemen. Dengan data yang dimasukkan ke dalam sistem ERP yang terpusat dalam konsisten atau departemen dapat mengakses data dari departemen yang lain. ERP SaaS atau yang berbasis cloud dapat memperluas kolaborasi antar tim yang ada di seluruh cabang perusahaan melalui internet. Yang ketiga, penghematan biaya operasional. ERP juga membantu perusahaan dalam menghemat biaya operasional karena sebagian besar aktivitas operasional diotomatiskan, maka berbagai gangguan, kendala, dan kerusakan dapat diantisipasi dengan baik. Seluruh pekerjaan kompleks dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga ini dapat mengurangi lead time. Perusahaan juga dapat mengurangi biaya tenaga kerja karena ERP mampu mengambil alih berbagai pekerjaan manual. Yang keempat, meningkatkan keamanan data. ERP memiliki firewall dan kontrol pembatasan untuk mencegah pelanggaran data. Seluruh data disimpan dalam sistem terpusat sehingga titik akses dapat dimonitor dengan ketat dan keamanannya pun terjaga. Admin yang bertanggung jawab mengolah data perusahaan bisa memberikan hak akses terbatas kepada karyawan. Misalnya, manajer HR dapat menyembunyikan data-data penting hanya untuk dirinya dan para pemangku kepentingan, sementara memberikan hak akses kepada karyawan untuk melihat data keuangan mereka masing-masing. Yang kelima, membuat perakiraan bisnis yang akurat. Salah satu hal yang paling krusial bagi kemajuan bisnis adalah perakiraan atau forecast yang tepat.
Pemangku kepentingan dalam perusahaan bergantung pada laporan untuk membuat perakiraan yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan yang mereka ambil. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi bisnis untuk mendapatkan laporan real-time, lengkap dan konsisten. Solusi ERP adalah saran yang bisa memfasilitasi semua itu. Yang keenam, membuat perakiraan bisnis yang akurat. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih software ERP adalah: yang pertama, kebutuhan bisnis Anda. Setiap perusahaan memiliki kebutuhan yang berbeda. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan Anda bisa jadi berbeda dari perusahaan lain. Software ERP yang baik dapat disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap bisnis. Pastikan Anda memahami apa saja tantangan yang dihadapi bisnis dan solusi apa yang Anda harapkan dari ERP. Jelaskan seluruh kebutuhan Anda secara detail kepada vendor supaya mendapatkan sistem ERP dengan spesifikasi dan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang kedua, pengalaman vendor. Cari tahu informasi detail mengenai vendor ERP Anda, termasuk pengalaman mereka dalam menyediakan solusi ERP untuk berbagai bisnis. Siapa saja klien mereka, apa saja industri mereka, berapa lama vendor telah beroperasi, minta testimonial dari setiap klien mereka. Kalau perlu, tanyakan langsung kepada klien mereka mengenai manfaat yang mereka dapatkan semenjak menggunakan software ERP, termasuk hubungan mereka dengan vendor dan layanan yang mereka dapatkan dari vendor. Yang ketiga, dukungan dari vendor. Ketika Anda berbicara dengan vendor ERP, Anda tidak boleh lupa menanyakan tentang dukungan apa saja yang mereka berikan. Dukungan merupakan elemen yang sangat penting dalam setiap tahap proyek yang terdiri dari analisis kebutuhan, perencanaan proyek, implementasi, konfigurasi, pelatihan dan pendampingan, hingga pasca implementasi. Pastikan bahwa vendor Anda dapat dengan mudah dihubungkan ketika sistem ERP Anda sedang mengalami masalah atau ketika Anda memiliki pertanyaan mengenai cara kerja sistem. Yang keempat, kemudian integrasi atau kustomisasi. ERP software yang baik memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mengintegrasi dan menyesuaikannya. Anda mungkin belum membutuhkan banyak interaksi atau penyesuaian saat ini, tetapi kebutuhan bisnis Anda dapat merubah sewaktu-waktu. Anda bisa saja ingin menambah modul atau justru menguranginya di masa depan. Ketika bisnis Anda semakin besar, maka kebutuhannya menjadi semakin kompleks. Jadi pastikan bahwa ERP yang Anda pilih dapat dengan mudah sesuai dengan skala bisnis Anda. Yang 5, proses implementasi. Salah satu faktor utama yang perlu Anda pertimbangkan saat memilih ERP adalah durasi implementasinya. Lama implementasi bisanya tergantung pada seberapa banyak. Kelebihan ERP: quality atau expense, dedication support. Yang ketiga, enterprise agility. Yang keempat, on time spend. Yang kelima, reduction in trade time. Yang keenam, better consumer satisfaction. Yang keenam, improved supplement performance. Yang ketujuh, increased availability. Yang kedelapan, reduction in quality cost. Yang kesembilan, improved reflection unity. Yang ke-10, improved information accuracy and decision making capability. Biaya ERP. Risiko dan biaya ERP merupakan hal yang harus dipertimbangkan. Hardware dan software adalah bagian kecil dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan. Kegagalan dapat membunuh dan menimbangkan bisnis. Sebab kegagalan ERP. Yang pertama,
Kegagalan terjadi karena memandang rendah kerumitan dari perencanaan, pengembangan, dan pelatihan. Yang kedua, gagal dalam melibatkan karyawan dalam merencanakan dan pengembangan. Yang ketiga, mencoba melakukan terlalu cepat. Yang keempat, pelatihannya tidak efisien. Yang kelima, ketidakcukupan konversi data dan pengujian. Yang keenam, terlalu percaya pada vendor ERP atau konsultan. Resiko implementasi ERP. Implementasi Big Bang versus Patient in. Yang kedua, perlawanan terhadap perubahan terdapat budaya bisnis. Yang ketiga, memilih ERP yang salah. Yang keempat, memilih konsultan yang salah. Yang kelima, biaya tinggi dan biaya melampaui batas. Yang ketujuh, gangguan pada operasi. SCM dan CRM. Satu, pengertian SCM. Definisi Supply Chain Management. Supply Chain Management atau manajemen rantai pasok merupakan bagian yang sangat penting pada sebuah perusahaan. SCM yang baik mengindikasi daya saing perusahaan yang tinggi dan berkualitas. Manajemen rantai pasokan merupakan hal yang sangat kompleks, terlebih apabila diaplikasikan pada perusahaan besar. Akan tetapi, jika sistem yang diberlakukan dengan baik, maka perusahaan bisa beroperasi dengan lebih efektif dan efisien. Agar proses rantaian pasokan bisa berjalan dengan lancar, maka 3 komponen dalam manajemen rantai pasok juga harus berlangsung dengan baik. 3 komponen manajemen rantai pasok yang dimaksud yakni Upstream Supply Chain Management adalah proses di mana perusahaan dapat pasokan dari luar perusahaan berupa bahan baku untuk melakukan produksi. Internal Supply Chain Management adalah tahap selanjutnya di mana bahan baku yang telah diterima lalu diproses dan diproduksi menjadi bahan jadi. Downstream Supply Chain Management merupakan proses pendistribusian produk yang telah jadi kepada konsumen melalui distributor. Dalam sebuah perusahaan, manajemen rantai pasok memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting yang berhubung dengan mengoperasikan sebuah perusahaan. Fungsi manajemen rantai pasok yang pertama, yang fungsi fisik yang berupa mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk keperluan konsumen. Proses tahap chain supply management. Seperti yang diketahui, manajemen rantai pasok merupakan suatu proses yang melibatkan banyak proses dan berbagai pihak. Sebuah produk atau layanan jasa bisa sampai ke tangan konsumen setelah melalui berbagai tahap dalam manajemen rantai pasokan. Tahap-tahap tersebut antara lain, yang pertama, konsumer. Tahap pertama melalui manajemen rantai pasok berasal dari konsumen atau customer. Pada tahap ini, konsumer mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produser. Yang kedua, planning. Setelah pesanan diterima oleh produser, tim atau departemen perancangan dapat membuat perencanaan mengenai produksi produk yang diminta. Selain perencanaan produksi, tim perencanaan juga bertanggung jawab terhadap persiapan kebutuhan bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, purchasing. Tahap ketiga dalam manajemen rantai pasok adalah pembelian bahan baku. Ini dilakukan oleh Departemen Pembelian setelah menerima rancangan produksi yang dilakukan Departemen Perancangan. Pada tahap ini, Departemen Pembelian akan menghubungi pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku dan bahan pendukung. Setelah melakukan pembelian, departemen ini juga menentukan tanggal penerimaan bahan dan jumlah bahan baku yang dibeli. Yang keempat, investor. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku dan jumlahnya telah memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan di gudang. Tahap ini disebut inventory. Yang kelima, produksi. Ketika bahan baku telah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi yang
dipesan oleh konsumer. Setelah selesai diproduksi, bahan baku yang telah menjadi bahan jadi akan kembali disimpan di gudang. Yang keenam, pengiriman. Tahap ini merupakan bagian terakhir dari manajemen rantai pasok. Tahap ini produk yang disimpan di gudang akan dikirimkan kepada konsumer sesuai tanggal pengiriman yang diminta. Kurir akan memastikan bahwa produk telah sampai ke tangan konsumer dengan sempurna. 4. Tujuan memanfaatkan chain supply management dalam bisnis. Agar proses produksi hingga distribusi bisa berjalan dengan lancar, memanfaatkan manajemen rantai pasok menjadi satu syarat yang harus dijalankan oleh pembisnis. Pemanfaatan manajemen rantai pasok dalam bisnis memiliki berbagai tujuan, di antaranya yang pertama, menjaga kerjasama di rangkaian jaringan perusahaan. Yang kedua, menjaga kepuasan konsumer atau pelanggan. Yang ketiga, mencapai efisien biaya di seluruh sistem dan tahapan. Yang keempat, memenangkan persaingan pasar. Strategi supply chain management. Supply chain management merupakan salah satu indikator daya saing sebuah perusahaan. Manajemen rantai pasok yang dibangun dengan baik menandakan bahwa daya saing perusahaan tersebut juga tinggi. Untuk membangun manajemen rantai pasok yang baik, terdapat 2 strategi yang bisa dijalankan. Strategi yang pertama ialah membangun hubungan dengan pemasok bahan baku. Hanya pelanggan pemasok merupakan bagian mata rantai yang penting dalam manajemen rantai pasok. Hubungan mitra yang baik bisa menjamin kesuksesan mata rantai yang lain. Salah satu cara membangun hubungan yang baik dengan pemasok bahan baku adalah dengan tidak memilih terlalu banyak pemasok. Lalu fokuskan pada pemasok yang memiliki banyak keunggulan sehingga perusahaan tidak merugi. Strategi lainnya adalah dengan fokus meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan atau konsumer. Pengertian CRM. CRM atau Customer Relationship Management dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian dasar yakni suatu manajemen hubungan pelanggan atau merupakan suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelangganan atau konsumen mereka tetap memilih produk atau pemakaian jasa mereka. Dalam artian umum yakni adalah suatu proses dari berbagai tahap yang terdiri dari identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan konsumer yang memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan dengan cara memfokuskan strateginya, yaitu dengan cara menjadi hubungan dengan konsumer secara efektif dan efisien sehingga hubungan tersebut menjadi hubungan seumur hidup atau lifetime yang menguntungkan. Ciri-ciri CRM. CRM adalah fitur berorientasi pelanggan yang respon layanan berdasarkan masukan pelanggan. Satu ke satu solusi untuk kebutuhan pelanggan, komunikasi online langsung dengan pelanggan, dan consumer service center yang dimaksudkan untuk membantu pelanggan memecahkan masalah mereka. Penjualan kekuatan otomatisasi yang mengimplementasi analisis promosi penjualan, mengotomatiskan pelancaran secara rekening klien untuk penjualan berulang atau penjualan di masa depan, dan koordinat penjualan, pemasaran, call center, atau outlet rental. Teknologi data warehouse digunakan untuk informasi transaksi agregat, untuk menggabungkan informasi dengan produk CRM, dan untuk memberikan indikator atau kinerja utama. Manajemen kesempatan.
manajemen kesempatan yang membantu perusahaan untuk mengelola pertumbuhan tak terduga dan permintaan, dan menerapkan model peramalan yang baik untuk mengintegrasikan secara penjualan dan proyeksi penjualan. Sistem CRM yang melacak dan mengukur kampanye pemasaran melalui jaringan ganda, pelacakan analisasi pelanggan dan klik pelanggan dan penjualan. 8 fungsi CRM. Sebuah sistem CRM harus bisa menjalankan fungsi. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan, mengusung falsafah consumer orient atau consumer centric, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan, membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna, menangani keluh atau komplain pelanggan, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan, membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Manfaat CRM. Adapun manfaat dalam penggunaan CRM yaitu jumlah konsumen yang akan bertambah, karena tujuan utama dari CRM selain mencari konsumen baru, di samping tetap memelihara tingkat kepuasan konsumen yang sudah ada. Mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen, yaitu dengan mengetahui kebutuhan konsumen. Mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang, yaitu melalui hasil transaksi yang sudah dilakukan dan dari hasil analisis data-data transaksi yang sudah dikumpulkan. Mengetahui ketidaknormalan pada setiap aktivitas transaksi, yaitu mengetahui tindak kriminal seperti penipuan dan lain sebagainya. Mengetahui perbaikan yang harus dilakukan secara servis yang diberikan kepada konsumen. Implementasi ERP. Implementasi ERP. Melakukan implementasi ERP ke dalam bisnis adalah Anda. Sebelum melakukan implementasi ERP, penting sekali untuk memahami kebutuhan dan permasalahan bisnis Anda, serta bagaimana solusi yang diusulkan akan membantu Anda menyelesaikannya. Mengintegrasikan rencana ERP baru saja sukses bukan perkara yang mudah. Banyak perusahaan kesulitan menemukan keseimbangan antara interaksi waktu real dan massal dengan sistem ERP eksternal dan internal. Perencanaan sumber daya perusahaan adalah tantangan yang kompleks dan ada banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum meluncurkan strategi baru. Strategi implementasi ERP. Terdapat beberapa strategi agar implementasi ERP pada perusahaan Anda meraih kesuksesan. Big Bang adalah strategi implementasi yang dilakukan secara serentak ke sistem baru. Phased rollout adalah strategi di mana implementasi dilakukan secara bertahap pada periode jangka panjang. Paralel adalah strategi terakhir yang mengkombinasikan penggunaan sistem lama sebelum kemudian beralih sepenuhnya ke sistem baru. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai kebutuhan perusahaan Anda. Tahap-tahap implementasi ERP. Langkah pertama untuk melakukan implementasi sebaiknya berupa penetapan strategi yang memang ingin ditempuh. Apa saja ketidakefisien yang ingin Anda atasi dalam proses bisnis Anda saat ini? Apa saja proses yang ingin diperlancar? Bagaimana perangkat lunak ERP bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut? Berapa anggaran Anda untuk integrasi? Bagaimana jadwal Anda? Sudahkah Anda mengantisipasi hal-hal yang tak terduga? Sudahkah Anda menyampaikan tahap-tahap kerja ini secara internal? Modul-modul ERP. Modul-modul umum yang ada dalam software ERP. Yang pertama, accounting atau akuntansi. Modul akuntansi berfungsi mengolah arus kas yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan. Modul juga membantu perusahaan menangani berbagai transaksi akuntansi seperti pengeluaran, neraca, buku besar, rekonsiliasi bank,
manajemen pajak, dan lain-lain. CRM, modul CRM atau Customer Relationship Management membantu meningkatkan kinerja penjualan melalui layanan pelanggan yang lebih baik dan membangun hubungan yang sehat dengan pelanggan. HRM, Human Resource Management, membantu meningkatkan efisiensi Departemen SDM atau HR dalam perusahaan. Sales atau penjualan. Modul ini berfungsi menangani alur kerja penjualan seperti laporan penjualan, proposal, penawaran, sales order, atau faktur. Inventory atau inventaris. Modul inventaris berguna untuk melacak dan mengolah stok barang di perusahaan, termasuk memantau tingkat persediaan, penjadwalan, pengisian ulang, melakukan forecasting, dan membuat laporan inventaris. Purchasing atau pembelian. Modul ini mengolah proses yang terlibat dalam pengadaan barang. Ini termasuk data supplier, permintaan dan analisis penawaran, purchase order, good raised on notice, dan pembaruan stok. Manufacturing. Modul ini berfungsi meningkatkan efisiensi dalam proses manufaktur dalam suatu bisnis, seperti perencanaan produk, material routing, pemantauan produk harian, dan pembuatan bill of material. Oke, baik, sekian dari saya. Selamat siang dan terima kasih.